Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas dan barokah, serta amal ibadah yang senantiasa diterima. Monggo dilanjutkan untuk terjemah, untuk belajar terjemah perkata ayat ke 196. Ini agak panjang ya ayatnya. Monggo dimulai dari awal. Wa yang pertama berarti dan. Atimmu ini kata perintah yang diperintahkan kepada jamak, jelas nih, kepada jamak. Kata dasarnya adalah tamama. Tamama itu menyempurnakan. Biasanya kalau di dalam ilmu tajwid ada namanya waqaf tam. Waqaf tam itu berarti waqaf yang sempurna. Jadi kalau di sana kata menyempurnakan diperintahkan untuk jamak. Berarti dan sempurnakanlah oleh kalian al-hajja, ya berarti berhaji, wal umrata dan umrah, li bagi Allah. Dan sempurnakanlah oleh kalian haji dan umrah untuk Allah. Fa maka in jika Uhsirtum kalau ada kata tum ini mesti kata kerja fiil madhi, pelakunya adalah tum antum, kalian telah. Uhsir itu dari kata ahsara yuhsiru, kalau 3 hurufnya ya hasara yang artinya adalah mengepung. Nah kalau di sana dikepung. Uhsiru itu kan aslinya masuk rumus ui pada fiil madhi. U-nya itu bukan aku nih, tetapi itu adalah bentuk yang keempat. Soro yuhsiru. Jadi uhsir itu bentuk yang keempat. Dari kata hasara, dikepung ya. Jadi kalian telah dikepung. Jadi jika dalam keadaan berhaji itu kemudian dalam perjalanannya dikepung, fa artinya maka, ma apa yang istaisaro. Istaisaro itu kalau ada kata ista itu artinya meminta untuk. Istaghfaro meminta untuk diampuni. Ista'dzana meminta untuk diizinkan. Istaisaro meminta untuk dimudahkan, dari kata yasair. Ini yasaro, yasir biasanya panjangnya berdoa Rabbi yasir, memudahkan. Berarti istaisaro meminta untuk dimudahkan. Fama kama apa yang istaisaro, sesuatu atau meminta untuk dimudahkan, min dari al-hadi. Al-hadi itu adalah hewan kurban. Jadi ini orang berhaji zaman dulu itu memang berangkat haji sambil membawa hewan kurbannya, maksudnya ya bahasa Jawanya sambil eret-eret kambing ngoten nggih. Dongki ngoten nggih. Zaman sekarang ini sudah enak kan ngoten.
Nah, jika dalam kondisi berhaji itu kemudian terkepung atau dikepung oleh musuh, maka boleh hewan kurbannya itu disembelih di tempat itu, jadi tidak harus sampai ke tempat tujuannya supaya mudah. Bisa nggih? Jadi fama istaisaro, fama kama, apa yang istaisaro dari kata yasaro, yasir nggih, memudahkan, min dari al hadi, hewan kurban. Wala, wa artinya dan, la tidak atau jangan. Tahliku kata kerja fi'il mudhari, pelakunya adalah kalian akan, dari kata halaqah, tahliku memotong, mencukur. Untuk kopinya masih ada? Boten wonten. Ada yang butuh? Oh, mungkin nanti saya bawakan. Nggih, habis kemarin saya kasih 5 habis sebenarnya. Atau mungkin ada. Nanti saya kemarin saya kasih 5 soalnya di Bu Yoga. Ini nanti kalau kurang saya cetakkan lagi. Kemudian tahliku, kalian akan memotong atau mencukur ru'usakum. Ru'usakum itu aslinya kepala, ya. Mencukur kepala kalian, bukan memotong berarti ini. Kalau memotong itu makna aslinya kan koto'a. Koto'a itu memotong. Kalau ini tahliku, mencukur berarti maknanya. Ru'usa, roksun itu kepala, mencukur kepala kalian, hatta hingga ya ba'lugha kata kerja fi'il mudhari, pelakunya adalah dia akan baligh, sampai. Balagha itu sampai, al hadiyu telah sampai atau dia akan sampai. Dia siapa? Al hadiyu, hewan kurban itu di mahillah. Mahillah ya tempat penyembelihannya. Jadi kalau dalam keadaan terpaksa atau terkepung seperti ini, mungkin dalam peperangan nih, hewan kurbannya boleh disembelih terlebih dahulu, tetapi tahalulnya setelah selesai. Fa, maka, man, siapa yang, kana, dia adalah atau dia menjadi, minkum, min artinya dari, kum, kalian dalam keadaan maridon, marid, sakit. Faman kana minkum maridon, maka siapa yang, karena dia adalah min dari kum kalian maridon dalam keadaan sakit, atau bihi, bi artinya dengan, hi nya, dengannya itu azan. Azan itu ya ada gangguan sebenarnya, azan maksudnya gangguan di sini itu penyakit ya sama ya, gangguan penyakit fi adzan min ya, min dari roksihi, kepalanya. Jadi ada penyakit di kepalanya. Kenapa biasanya penyakit di kepala ini yang menyebabkan tidak bisa motong rambut? Nggih, pokoknya itulah ngoten nggih. Korengan parah ngoten nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi di sana jika dalam keadaan maridon atau bihi dengannya itu azan min roksihi, ada gangguan di roksihi, di kepalanya, fa fidyah, fa artinya maka, fidyatun membayar fidyah, min dari siamin dari berpuasa, atau sodakotin atau bersodakoh,
atau nusuk. Nusuk ya kurban itu nusuk. Fa'idha maka idza ketika amintum, kata tum itu mesti menunjukkan kata kerja fi'il madhi, pelakunya adalah tum, antum, kalian telah, 3 huruf aslinya amanah itu aman. Apabila kalian telah aman, maka apabila kalian telah aman, sepertinya lebih mudah pakai yang niki mawon. Fa'idha maka idza ketika amintum kalian telah aman, maka man siapa yang atau orangnya tamatta'a itu dari kata apa kalau tamatta'a? Nggih, dari mata'a. Menyenangkan. Kalau tamatta'a sesuatu yang diinginkan atau sesuatu yang diinginkan yang dapat menyenangkan, itu namanya mata'a. Faman tamatta'a, atau kalau di sini haji tamattu'. Okay. Bil umrati, dengan umrah, ilal haji, kepada haji, maka apa yang istaisaro, sama nggih, meminta untuk yasaro dimudahkan minal haji, dari menyembelih hewan kurbannya itu. Kalau panjenengan yang dari Indonesia ini kalau haji menjadi haji nggih tamattu ini. Umroh dulu apa haji dulu? Umroh dulu. Makanya di sini menjadi faman tamatta'a, famakaman siapa yang tamattu, menjadi haji tamattu itu nih. Jadi menginginkan bil umrati ilal haji, berarti umroh dulu baru berhaji. Fama istaisara minal haji, maka memilih untuk menyembelih hewan kurban yang mudah. Makanya semua haji dari Indonesia itu akan menyembelih hewan kurban. Maka man siapa yang lam belum yajid tidak mendapatkan hewan kurban itu, ngoten nggih. Fasyamun maka siam berpuasa selama salasati ayam, selama 3 hari fil haji, di dalam proses ibadah haji itu. Wasab'atin, wa artinya dan, sab'a itu artinya 7 hari. Iza ketika rojatum, kembali lagi, kalau ada kata tum itu mesti kata kerja fi'il madhi, pelakunya kalian telah, roja'a kembali pulang, sehingga tilka itu asyarotun, asyarah itu 10, kamilah, kamil sempurna, sama dengan tamama. Ini biasanya panjenengan pernah kalau ilmu tajwid dapat idgham kamil, idgham yang dileburkan secara sempurna. Kamil sempurna. Nggih. Insan yang sempurna, insan kamil. Ngaten nggih, kalau di dalam ilmu tajwid panjenengan dapatnya idgham kamil. Pernah dapat idgham kamil? Oh, belum dapat. Oke. Semua idgham itu dibagi menjadi 2, ada idgham kamil, ada idgham naqis.
Idgham kamil adalah idgham yang dileburkan dengan sempurna, idgham naqis adalah idgham yang dileburkannya tidak sempurna. Jika panjenengan idgham bi gunnah, ya setiap nun sukun atau tanwin yang ketemu ya nun mim waw. Ini sedikit ilmu tajwid nggih. Contohnya kalau nun sukun atau tanwin itu ketemu mim atau nun, itu menjadi idgham kamil, sehingga idgham bi gunnah berjenis idgham kamil, meleburkannya sempurna. Oleh sebab itu di Al-Qur'an Utsmani tasdidnya ditulis. Nun sukun atau tanwin yang ketemu nun dan mim tasdidnya ditulis, itu menunjukkan adalah idgham kamil, meleburkannya sempurna sampai n-nya benar-benar hilang. Tetapi kalau idgham bi gunnah yang ketemu ya dengan wawu, kalau panjenengan menggunakan Al-Qur'an Utsmani ini tasdidnya gak ditulis karena termasuk ke dalam idgham naqis, gak sempurna. Maksudnya gak sempurna itu contohnya huruf wawu atau huruf ya. Ya itu letaknya adalah di tengah lidah. Leres nih, di tengah lidah. Tetapi ketika diidghamkan man yakulu menjadi man, suaranya bindeng pindah ke hidung. Nggih, sehingga itulah yang menyebabkan tidak sempurna menjadi huruf ya sempurna. Lek mim kan mim sempurna di bibir, min sempurna di bibir. Lek mai dan miu itu suaranya lebih banyak ke hidung, sehingga itu yang menjadikan suaranya gak sempurna. Wong makhrajnya itu berada di tengah lidah, kok suaranya jadi ke hidung. Wau ya seperti itu, wau itu kan di bibir, wawa, tetapi suaranya menjadi miu, menjadi di khaisum. Nah, sehingga kalau pembahasan ilmu tajwid nun sukun ketemu wau itu termasuk idgham bi gunnah yang termasuk ke dalam idgham naqis. Dibahas lagi kak idgham bi gunnah tok selesai, masuk naqis apa kamil ngoten. Masih dipanjangkan lagi ngoten. Ini sedikit ilmu tajwid, sehingga kalau panjangan ketemu kata kamil artinya adalah sempurna. Naqis artinya kurang, naqis. Al imanu yankusu wa yazidu wa yankusu. Bisa nggih? Jadi kamil. Sehingga menjadi tilka asyaratun kamilatun. Tilka itu asyaratun 10 kamilah yang sempurna. Zalika itu li bagi, man siapa yang, lam belum, yakun. Yakun kata kerja fi'il mudhari, pelakunya adalah dia akan, kun fayakun menjadi. Ahluhu ya penghuni, hadiri Masjidil Haram. Jadi hadir ya kehadirannya itu di Masjidil Haram. Maksudnya itu orang-orang yang itu berlaku bagi orang-orang yang lam yakun, lam artinya belum, yakun dia menjadi, ahluhu penghuni, hadiril Masjidil Haram penghuni di tanah haram itu. Nah, kita kan bukan penghuni tanah haram, sehingga gini tadi harus menyembelih hewan kurban. Kalau yang tinggal di sana di sekitaran Masjidil Haram, berarti tidak perlu. Wattaqullah, wa artinya dan, ittaku kata perintah yang diperintahkan kepada jamak dari kata taqwa. Takutlah kalian atau bertakwalah kalian kepada Allah. I'lamu sama kata perintah yang diperintahkan kepada jamak dari kata alima mengetahui. Ketahuilah oleh kalian, sehingga di sana wattaqullah dan bertakwalah kalian kepada Allah, wa dan i'lamu
ketahuilah oleh kalian annallaha sesungguhnya Allah syadidun. Syadid ini dari kata panjenengan biasanya kenalnya kata tasydid, keras. Jadi innallaha itu syadidu, maha keras, al-iqabi siksanya. Iqab berat ya sama, intinya adalah kalau berat atau keras. Syadid keras. Biasanya ya ada azabun syadidun, siksa yang sangat keras. Kali ini syadidul iqab, keras siksanya. Innallaha sesungguhnya Allah syadidul iqab, maha keras iqabi siksa. Ini kalau dibaca ya dipotong-potong mawon. Wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Membacanya apa itu berarti? Raum. Raum itu membaca huruf terakhir dengan sepertiga atau setengah harokat. Minal hadi satu, minal hadi setengah atau sepertiga. Itu disebut dengan raum. Raum. Sehingga y-nya bagaimana itu? Biasanya kan pada pertanyaan ngoten nggih, wis angel wis dilanjutkan saja. Biasanya ngoten nggih, enggak boleh nggih, harus bisa berhenti di situ. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. I-nya sedikit, setengah atau sepertiga harokat. Makanya jangan ragu-ragu. Lek ragu-ragu y-nya jadi hilang, lek terlalu pede y-nya jadi jelas. Hadi. Jadi harus hati-hati. Minal hadi. Y-nya sedikit, setengah atau sepertiga harokat. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. Berhenti lagi. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ. Mengulang. Fafidiyah. Atau kalau panjenengan berhenti di kata roksi, ya berarti nggak perlu mengulang. Fafidiyatum min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal hajj famastaysara minal hadi. Hadi raum ya niku nggih, jadi jangan ragu-ragu membaca raum itu. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asyaratun kamilah. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dipotong lagi ya boleh. Wattaqullaha wa'lamu, menjadi mat tabi'i berhentinya. Annallaha syadidul iqab. Kalau lanjut menjadi mat jaiz munfasil. Ada yang ditanyakan dulu? Kenapa? Kalau dipotong pendek-pendek gak menggeh-menggeh
Betul, gak menggeh-menggeh, gak ngongsro. Ustaz itu kan ada yang sama itu pakai yaknya wau, itu apa sama yang ya kasro sama ya wau? Ya doma'u, haji dan haji maksudnya. Ya sama. Sama ya? Nggih. Ya, oke. Kalau maknanya ya sama. Kalau di sini kan hadi karena diawali dengan min sehingga menjadi haji. Kalau dia berdiri sendiri maka menjadi hadiyu. Kalau dia menjadi objek berarti menjadi hadiah. Di gampangnya ngoten. Jadi kadang-kadang itu menjadi in kata kerja kata benda, kadang-kadang menjadi kadang-kadang menjadi in, kadang-kadang menjadi an. Bedanya pripun? Ya gampang, yang gampang dan sederhana dalam bahasa Indonesia gitu. Contohnya, saya tanya, bahasa Arabnya masjid itu apa sih? Masjidun, ngomongnya masjidun katanya. Jadi masjidun kabirun, masjid yang besar. Jadi kalau dalam kata yang biasa ngoten. Tapi kalau saya tanya, Bu, sholat di mana? Sholaitu fi masjidin. Fi, kalau fi diawali dengan harfun jarrin maka menjadi fi masjidin. Atau datang dari mana, Bu? Minal masjidin. Minal masjidi katanya. Atau masjidnya menjadi kasroi atau kasrotain. Tapi kalau saya jalan-jalan ke kota, kemudian saya melihat bangunan yang tinggi, ternyata itu adalah masjid dan objek karena masjid dan menjadi objek. Nah kalau di sana masjid dan ya berarti kalau ditambahkan kata keterangannya mengikuti fathatain itu. Saya melihat bangunan yang besar di tengah kota itu, ternyata itu adalah masjid dan kabiron, aziman, wasi'an, jami. Udah guys, entek napa koyo an semua ngoten nih. Malang kapan wedhu. Nggih, tapi kalau di sini ini adalah sebuah masjid yang ini hadza masjidun kabirun azimun wasiun semua. Nggih. Tapi kalau panjenengan juga ngoten, saya itu tadi itu nih salat fi masjidin wasiin kabirin azimin nggih. Dan semuanya ini semua ngoten nggih. Bahasa Arab itu seperti itu. Jadi kalau tanpa tambahan maka itu menjadi ekornya, tapi kalau didahului harfun jarin menjadi in, kalau menjadi objek maka menjadi an. Okay. Tetapi tidak perlu terlalu jauh di sana karena Qur'annya sudah berharokat. Okay. Tetapi ini untuk sedikit pengetahuan. Kenapa sih kadang kok bisa menjadi in, kadang menjadi an, kadang menjadi sesuai kedudukannya, sehingga Al-Quran itu bisa dibaca meskipun gak berharokat. Nah setiap harokat an juga selalu ditambahkan alif, sehingga kalau panjenengan ketemu sebuah kata yang ekornya alif mesti harokatnya adalah an, kan ngoten nih. Kalau ndak ada annya ya berarti kemungkinannya atau in. Nah tinggal melihat sebelumnya ada harfun jarin atau tidak. Kalau ada harfun jarinnya ya pasti in, kalau ndak ada ya mesti Itulah yang menjadikan bahasa Arab itu akhirnya bisa dibaca. Tinggal membiasakan mawon. Ayat setelahnya 197 Al-Hajju, ya haji atau berhaji itu adalah ashhurun. Ashhurun itu jamak dari syahrun. Syahrun itu bulan. Kalau ashhurun itu adalah bulan-bulan yang maklumat, yang dimaklumi. Maksudnya yang sudah umum, maklum. Faman, fa artinya maka, man siapa yang farodo, kata kerja fiil
Madhi pelakunya dia telah farodo fardu ain. Ini adalah salat wajib. Nggih. Farodo wajib nggih, mewajibkan. Nggih farodo. Thalabul ilmi fardhatun. Nggih, wajib. Jadi kata farodo. Faman farodo, famakaman siapa yang farodo, dia telah mewajibkan fi di dalam al-hajja, di dalam haji, maksudnya meniatkan untuk berhaji. Nih, fala, fa artinya maka, la artinya jangan atau tidak, rofasa. Rofasa itu kata kerja fiil madhi, pelakunya dia telah rofas, bercampur suami istri, itu namanya rofas. Jadi kalau sudah berikhram itu tidak boleh rofasa, yang pertama. Yang kedua, wala, wa artinya dan, la jangan, fusuko, fusuko fasik, berbuat dosa, tidak boleh berbuat dosa, fusuko. Wala, wa artinya dan, la tidak, jidala, jidala ya dari kata jadala, bertengkar. Jadi di dalam berhaji ketika dalam keadaan ihram itu tidak boleh rafas, jelas itu nggih. Kemudian tidak boleh fusuko, berbuat dosa, juga tidak boleh jidala, bertengkar. Nggih, tapi ini kok sering sekali nggih orang berangkat haji itu tukaran ae ngoten nggih. Rebutan tempat katakan. Jadi diam, sabar. Yang akhirnya pulang itu ya harus dibawa sampai pulang. Tidak boleh jidala, itu tidak boleh bertengkar. Fil haji, di dalam berhaji. Wama, wa artinya dan, ma apa yang taf'alu. Taf'alu kata kerja fi'il mudhari, pelakunya adalah kalian akan. Fa'ala sama dengan amala, mengerjakan, mengamalkan. Wama dan apa yang taf'alu kalian akan kerjakan, min khairin, min dari khairin, kebaikan. Ya'lamhu, ya'lam kata kerja fi'il mudhari, pelakunya adalah dia akan, alima mengetahuinya, dianya adalah Allah, dia Allah akan mengetahuinya. Jadi sehingga di sini wa mataf'alu dan apa yang kalian kerjakan min khairin dari sebuah kebaikan, ya'lam dia akan mengetahuinya, dianya adalah Allah. Wa dan tazawwadu, tazawwadu dari kata zawada. Artinya ya bekal nih, zawada. Kalau zawaj artinya menikah. Zaujun. Menggunakan jim. Zawaj, zawaj. Kalau zawad beda nih. Zawad berbekal. Kalau zawaj menikah. Jadi kalau istriku, saya mengatakannya zaujati. Wa tazawwadu, wa artinya dan, tazawwadu berbekalah kalian. Nggih bontot. Fa inna, fa maka inna sesungguhnya khairu,
sebaik-baiknya azadi, bekal itu adalah taqwa. Fa inna khaira zatit taqwa, fa maka inna sesungguhnya khaira terbaik nggih, azadi atau azada nggih napa, bekal itu adalah takwa. Wattaquni, wa artinya dan, ittaku bertakwalah, ittaku dulu, ittaku bertakwalah kalian nih kepadaku, ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Ini kalau diurai al-haju ya dari kata hajaja, ashhur ma'lumat dari kata ma'lumat, ini dari kata alima, sama yang diketahui atau dimaklumi. Faman farodo, farodo dari kata ya farodo artinya mewajibkan, fihinal hajja wala rofatha, rofatha artinya ya hubungan suami istri itu, wala fusuko dari kata fasiko, fasik, fusuko, wala jidala ya dari kata jadala artinya bertengkar, fil haji, wama taf'alu dari kata fa'ala melakukan, mengamalkan, min khairin ya'lamhu dari kata alima, ya'lamhullah, wa tazawwadu dari kata zada, zawada ya, menambah atau membawa, berbekal sama ya. Fa inna maka sesungguhnya khaira sebaik-baiknya zadi, zada bekal adalah taqwa ya dari kata takwa, wattaku juga dari takwa, bertakwalah kalian ya ulil albab, orang yang berakal dari kata lababa, albab. Ini kalau dipotong-potong gampang ya. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajj. Kan ini panjang. Jadi maka siapa yang dia itu telah mewajibkan dirinya atau meniatkan kepada dirinya ini untuk berhaji, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, maka janganlah rafatha, jangan fusuqa dan jangan jidala di dalam haji. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Ini tadi kalau yang dapat teori tadi nggak, sedikit pengetahuan tambahan, tanwin ketemu ya itu adalah idgham bi gunnah, yang itu adalah idgham nakis. Idgham bi gunnah melebur dengan dengung, yang termasuk ke dalam idgham yang meleburnya itu tidak sempurna, karena huruf ya yang tadinya itu di tengah lidah, suara idgham ini kemudian masuk ke dalam khayshum atau ke dalam hidung, sehingga kalau panjenengan mendengungkan khairi harus sampai benar-benar masuk ke hidung. Ciri-cirinya ngeten, wa ma taf'alu min khairin, buntu itu tandanya masuk ke khayshum. Lah ngeten, min khairi ya'lamhullah itu tidak masuk ke khayshum. Bisa nih suaranya jadi seolah-olah sifat lin yang dipanjangkan, khairi atau ri dipanjang, bukan sifat lin, mat asli yang dipanjangkan, ri biasa, tapi harus masuk ke khayshum, ring buntu.
Kan biasanya digampang no ibu-ibu kalau membaca niku nggih. Wa ma taf'alu min khairi ya'lam ri biasa. Enggak boleh, harus saya bindeng saya masuk ke khaisum. Itulah yang menjadikan idgham bi gunnah jenis ini adalah idgham bi gunnah berjenis idgham naqis. Nggih, masih ada pembalasan lagi, bukan idgham bi gunnah tok. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadin taqwa. Berhenti lagi. Wattaquni ya ulil albab. Tapi kadang-kadang lewat jadi potong-potong gitu disuruh ngurangi lagi. Nah, maknanya kan tidak berubah. Ya kadang yang motong-motong yang menyuruh mengulang juga tidak paham maknanya juga. Lek membacanya cepat ya. Kalau membacanya cepat ya enggak apa-apa kan katanya. Cukup. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kalau agak cepat ya bisa. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadin taqwa wattaquni ya ulil albab. Itu wakaf tam kalau itu nih, wakaf yang sempurna mengikuti tanda wakaf yang ada di dalam Al-Qur'annya. Kalau yang masih kuat boleh, kalau yang nggak kuat jangan maksa. Sebenarnya apa sih Bu faidah atau kok tidak boleh maksa dalam membaca Quran itu? Orang yang mendengar itu supaya tidak terpengaruh bahwa baca Quran itu menyengsarakan. Contoh yang lain kalau dikiaskan dengan yang lain ya, panjenengan kalau berangkat ke masjid itu dilarang dengan berlari dan ke susu-susu. Telat gak popo. Jangan berlari atau terburu-buru. Kenapa kok demikian? Orang yang melihat itu akan menimbulkan sebuah kesan bahwa orang muslim itu suworo, selalu ke susu-susu, mau berangkat ke masjid itu mawon di susu-susu seperti itu. Sehingga orang yang melihat itu pun juga tidak akan kepingin. Tapi lek panjenengan berangkat ke masjid nih dengan tenang nih. Orang yang berada di rumah-rumah yang gak berangkat ke masjid itu di hatinya itu akan muncul ngeten, kapan aku bisa koyok ngono ya ngoten. Pasti meskipun tidak terucap loh ngene ya. Nah, itu adalah bagian dari siar panjenengan tuh nggih ngoten. Berangkat yang tenang ngoten. Meskipun lagi rada telat titik enggak apa-apa, dipaksa untuk berjalannya itu dengan tenang karena itu adalah bagian dari siar. Nah, jika panjenengan ke susu-susu, orang yang melihat itu kok sakno temen sih urip digawe nyusu-nyusu ngono kok mari ngono tambah kesandung ngono. Sehingga itu menjadi sesuatu yang kurang baik nggih jika diperhatikan oleh orang awam. Sehingga orang tidak akan kepingin karena melihat panjenengan selalu ke susu-susu itu tadi. Sama dengan membaca Quran. Jika membaca Quran akhirnya ditutup sampai ngwongsreh itu kan. Akhirnya orang yang awam itu akan berpikir bahwa maca Quran itu baik swara ya ngoten. Maksudnya menghabiskan nafas dan ngoten. Sehingga itu bagian dari siar niki membaca dipotong-potong yang tenang yang enak itu adalah bagian dari siar panjenengan ngoten. Ada Ustaz, kita aja suruh ngulangi satu ayat lagi. Padahal ngulangi satu ayat itu juga sengsara. Orang satu huruf aja ngulangi lagi. Tinggi. Jadi membaca Quran yang tenang sama dengan berangkat ke masjid tadi. Sehingga orang yang melihat itu akan menjadi kepingin. Itulah siar panjenengan. Jadi siar atau dakwah itu tidak harus di atas mimbar. Ya cukup dengan niku. Pakai baca Quran yang tenang dan bagus, berangkat ke masjid dengan mukennah yang bersih, yang tenang, itu yang bagus. Itu sudah merupakan bagian dari siar, bukan pamer loh nggih. Siar itu. Ayat ke-197 98.
Laisa sama dengan ghairi, selain atau bukan sama nggih. Selain atau bukan. Alaikum, ala artinya tidak, kum kalian, junahun dosa. Dosa itu bahasanya banyak nggih, junahun, dzanbun, ismun. Ismun juga menggunakan fa, ismun, junahun, dzanbun. Jadi tidak ada atau bukan alaikum atas kalian junahun sebuah dosa, an bahwa tabtahu kata kerja fiil mudhari, pelakunya adalah tak di depan, waw di ekor. Kalian, sisa 3 huruf aslinya baghoya itu nih. Kalau aslinya itu ibtaghoya, bentuk yang kelima itu. Jadi bentuk ketiganya baghoya menjadi bentuk yang kelima ibtaghoya. Nah, di sini ditambahkan pelaku tak waw menjadi tabtahu. Artinya menginginkan, sama dengan aroda, menginginkan. Jadi bukan sebuah dosa atas kalian, an bahwa tabtahu dari kata baghoya, kalian menginginkan fadlan itu kata benda karena ekornya tanwin, turunan dari kata kerja fadila. Kalau fadila mengutamakan, kalau fadlan keutamaan atau karunia sama nggih, min rabbikum dari Tuhan kalian. Faidha famaka idza ketika afaltum kata kerja kalau ada tumnya itu mesti kata kerja fi'il madhi, pelakunya kalian telah. Kalian telah apa? 3 huruf aslinya fa dan do. Aslinya itu fa'aldo, fawaldo, fayaldo. Fa'aldo itu artinya berangkat. Berangkat. Min dari Arafatin, ya dari Arafah. Fadhkuru, fa artinya maka, uzkuru kata perintah yang diperintahkan kepada jamak dari kata zikir. Berarti berzikirlah kalian atau ingatlah kalian. Ingatlah oleh kalian. Fadhkurullah berarti ingatlah oleh kalian itu Allah indi di sisi masy'aril haram, di sisi masy'aril haram itu. Wadhkuru sama nggih, dan ingatlah oleh kalian hu dia, ka seperti, ma apa yang. Ka saja seperti ini, ka seperti, ma apa yang, hadakum. Hada kata kerja fi'il madhi, pelakunya adalah dia telah, 3 huruf aslinya hadaya. Dia telah menunjukkan, menghidayahkan kum kepada kalian. Jadi diminta untuk berzikir sebagaimana dia Allah itu telah memberikan petunjuk atau menghidayahkan kepada kalian. Wa in kuntum, wa artinya dan in jika, kuntum kalau ada kata tum itu kata kerja fi'il madhi, pelakunya kalian telah menjadi, min dari qablihi sebelumnya, la sungguh, min dari ad-dallin orang-orang yang pelaku aktif atau pasif? Aktif, orang-orang yang menyesatkan diri.
orang-orang yang menyesatkan diri. Jadi jika bertolak dari Arafatin, dari Arafah itu sudah berangkat, maka sambil berzikir kepada Allah sampai nanti di Masy'aril Haram. Wazkuruhu, berzikirlah kalian itu sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada atau memberikan petunjuk kepada kalian. Wa in kuntum, dan jika kalian itu dahulu adalah orang-orang yang menyesatkan diri, meskipun dulu itu orang yang tersesat. Nah, ketika sudah tidak tersesat lagi, ini kita perintahnya ketika berhaji kemudian diminta untuk berzikir dari Arafah sampai ke Masy'aril Haram. Ini kalau dibaca, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afaltum min arafatin fadhkurullah. Berarti mengulang. Umpamanya saya tidak mau mengulang, ya berhentinya di fa idza afaltum min arafat, berarti tidak perlu mengulang. Apabila kalian itu telah bertolak atau berangkat dari Arafah, fadhkurullaha indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Ketika membaca dhalli, ini hukum tajwidnya apa? Mad lazim mutsaqal kalimi. Cara mengucapkannya, sempurnakan bunyi dho sampai 6 sempurna. Kemudian ketika ditasdid, tahan sebentar. Gak sampai mendengung nggih, tahan sebentar. Lek dengungkan yang lama, lek dengungan ngoten nggih. Lek niki ditahan sebentar sehingga menjadi laminadh Kenapa kok ditahan sebentar? Kalau ilah kok gak ditahan ngoten? Illalladzina amanu, kan gak ngoten lek ilah. Langsung illalladzi. Betul nggih? Tapi lek mat lazim nih kok ngene. Fil hajju. Fil haji. Ya, ketika tasdid itu ditahan sebentar. Itulah kunci dari mengucapkan mad lazim mutsaqal kalimi. Min kulli dabbah, up-nya itu ditahan sedikit. As-sakhah. Jadi kuncinya adalah mad lazim mutsaqal kalimi, sempurnakan layarnya sampai 6 sempurna. Ketika tasdid, tahan sebentar. Karena pelakuan tasdid pada mad lazim ini tidak sama dengan tasdid biasa. Mesti ditahan sebentar, karena kalau panjenengan mengucapkan illa kan tidak perlu ditahan nggih. Illalladzi, langsung enggak innalladzi, enggak ngoten. Tapi lek mad lazim ini seperti ini. Dhalin, ditahan sedikit. Kalau surat Tabbat Yada itu Ustaz yang pertama terakhir. Nggih. Ditasdid dulu. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ditasdidkan dulu baru dibekkan. Nggih, dibekkan. Kalau yang lainnya kan boten. Lahab langsung kalau yang lain. Yang ayat 1 saja ditasdidkan sempurna dulu, wa tab baru dibekkan.
Ya sedikit dicampur ilmu tajwid untuk ilmu tambahan. Ada yang ditanyakan dulu sebelum ditambah ayat ke 200 199 ya. 199. Summa kemudian afidu itu adalah kata perintah yang diperintahkan kepada jamak dari kata seperti tadi fadho, fawado, fayado yang artinya berangkatlah kalian. Kemudian afidu berangkatlah kalian min dari haitsu di mana saja. Afadho dia telah. Afadho kata kerja fiil madhi, pelakunya adalah dia telah. Tetap kata aslinya fa'adho, fawado, fayado, dia telah berangkat. Dia siapa? An-nasu manusia. Wa dan istaghfiru kata perintah yang diperintahkan kepada jamak. Jadi diperintahkan untuk memohon ampun kepada Allah. Innallaha sesungguhnya Allah ghafurun maha pengampun, rahimun maha penyayang. Rahim tempat yang penuh kasih sayang ya. Allah itu rahim maha penyayang. Dipotong-potong boleh. Thumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Apakah harus diulang? Biasanya diulang ya malah tidak karu-karuan maknanya nih. Tsumma afidu min haitsu afadhan nas. Afadhan nasu biasanya ngoten nggih mengulangnya nggih, malah tidak karu-karuan maknanya. Nah lek tidak kuat ngoten berarti pripun? Kalau harus mengulang umpamanya ya dari awal lagi. Umpama ngeten, summa afidu min haitsu afadhan nas. Harus diulang, lek gak diulang gak oleh. Ya tarik nafas lagi yang panjang. Summa afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Saya putus-putus itu sesuai dengan tanda-tanda di sini Ustaz. Kan saya kasih pensil gitu. Nggih. Malah disalahkan kalau nggak sesuai poin. Loh nggih, karena harus mengulang. Nanti mengulangnya lah ngoten lek di tempat-tempat ngaji niku. Tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Nggih, itu sebenarnya menjadi tambah bermasalah. Diikuti saja lek ngoten. Iya, daripada Yang penting tetap kumpul. Yang ngeten karena apa? Karena yang meminta untuk mengulang itu juga gak ngerti maknanya kadang-kadang ngoten nggih. Sehingga kalau otot-ototan ya tidak akan ketemu jalan tengahnya ngoten nggih. Jadi salah satu ngalah. sing waras ngalah. Yang sudah tahu ilmunya ngalah saja. Kan ngaten tadi seperti saya tadi kan tidak mau rubah makna nggih. Cekap semanten sisanya monggo tanya jawab apa saja boleh nih terkait dengan yang dibaca tadi. Terjemah
Mau tanya ilmu tajwidnya ya boleh, silakan. Yang ini loh standar tajwid yang idgham biguna dan idgham bilaguna. Idgham biguna dan bilaguna. Idgham bilaguna. Namanya kita preteli dulu. Idgham, melebur. Bi, dengan. La, tidak. Guna, dengung. Idgham bilaguna berarti melebur dengan tidak mendengung. Angge, hurufnya adalah nun sukun atau tanwin yang ketemu lam dan ro saja. Nah, sekarang idgham biguna dipreteli maknanya. Idgham melebur, bi dengan guna dengung. Idgham biguna ya melebur dengan dengung. Nah, berarti hurufnya nun sukun atau tanwin ketemu ya, nun, mim, waw. Itu pembahasan dasar. Dilanjutkan pada tingkat yang tadi. Kalau panjenengan mau kamil atau tidak kamil, belum pernah dengar? Karena baru sekarang ini Ustaz. Saya perdengarkan. Jadi nun sukun atau tanwin itu nun sukun atau tanwin kalau ketemu ya dan waw, kemudian nun dan mim. Ini idgham biguna. Nah, kalau nun sukun atau tanwin ketemu lam dan ro, ini idgham bilaguna. Yang niki kalau panjenengan dapati di Al-Qur'an, maka setiap nun sukun atau tanwin yang ketemu nun ada tasdidnya, mim ada tasdidnya, lam ada tasdidnya, ro ada tasdidnya. Berarti kalau idgham yang ada tasdidnya ini mesti kamil. Nah, kalau yang ketemu ya dengan wawu tidak ada tasdidnya, berarti ini naqis. Oleh sebab itu kadang ada pertanyaan kalau yang menggunakan Al-Quran Utsmani seperti ini, kenapa kok kalau nun sukun ketemu ro ini ada tasdidnya, tapi kalau ketemu ya kok nggak ada tasdidnya? Betul? Ya wis teko Quran niku ngono iku pokoke ngoten nggih. Jangan ngoten nggih. Karena niki wae alasannya. Kalau itu adalah idgham yang kamil, maka meleburnya itu sempurna sampai n-nya ini benar-benar hilang. Ya n iki lam iki sampai n itu benar-benar hilang berubah jadi mim. Ini juga sama, nun sukun ketemu ro. Kenapa kok ditasdid? Soalnya nun ini benar-benar sampai hilang, wis nggak usah dihilangi saja nggak apa-apa, seolah-olah ngoten. Tapi kalau ini tidak sempurna, sebagian dari ya-nya ini meleburnya tidak sempurna, karena yang tadinya ya itu di tengah lidah, suaranya jadi ke khaisyum. Nah, ini bukan berlaku pada idgham biguna dan idgham bilaguna saja. Jika panjenengan nanti ketemu idgham itu ada berapa sih, Bu? Idgham biguna, bilaguna, idgham mimi, idgham mutajanisain, mutamatsilain, mutaqaribain, banyak. Panjenengan tengeri napa tengeri? Titeni. Panjenengan titeni dan tengeri, tasdidnya itu ditulis atau tidak? Kalau tasdidnya itu ditulis, ya berarti aman sudah, tinggal leburkan sempurna. Tapi kalau tasdidnya itu tidak ditulis, panjenengan harus bertanya. Ini yang menyebabkan tidak sempurna itu di mananya? Oh, tidak pakai tasdid ya Ustaz, kenapa tidak sempurna? Nggih. Jadi meskipun idgham mutamatsilain, mutajanisain dan mutaqaribain, perhatikan tasdidnya jika menggunakan Quran ini. Lek gak ditulis, wajib panjenengan tanya. Ini yang menyebabkan gak sempurna ini apanya, ngoten nggih. Soalnya itu harus dijelaskan secara langsung, karena setiap kasus berbeda-beda. Ngoten nggih. Jadi baca artinya diselisih ini termasuk tajwidnya. Nggih, sedikit-sedikit.
Nah, itu pembahasan yang lebih jauh, sehingga ada idgham bi gunna jenisnya kamil, idgham bi gunna jenisnya nakis. Idgham itu jumlahnya 6 tadi, bi gunna, bila gunna, idgham mimi, mutamatsilan, mutajanisen, mutaqaribain. Semuanya itu adalah idgham. Idgham itu maknanya melebur. Anak bukunya jadi ya Pak Timoco. Ada yang lain yang ditanyakan, monggo silahkan. Perbanyak bertanya. Biar ada sensasinya. Afidu fawado, fa'aldo, fawado, fayaldo. Kan alif itu boleh diganti-ganti dengan wawu atau ya, nggih. Artinya berangkat. Nggih. Betul, kata dasarnya sama. Afidu, afaldo. Nah, itu kan katanya seolah-olah berbeda, padahal nek dipreteli itu bentuk dasarnya ya sama, dari kata fa, yaldo, fawaldo, faaldo. Nggih, mreteli niki tukang preteli niki saya. Nah, saya ajak panjenengan mereteli ngeten ini. Jadi kata dasarnya itu sama, ya. Sehingga ayat 199 ini sebenarnya sangat simpel sekali. Summa afidu dari kata fayaldo, faaldo, fawaldo. Min haitsu afaldo. Ketemu lagi di sini afaldo, faaldo, fawaldo, fayado. Annasu wastaghfiru, wastaghfiru dari kata ghafaro. Innallaha ghafuru juga dari kata ghafaro lagi, rahimun dari kata rahima. Jadi kata di sini ada berapa? Ada 4 nih. Ada kata fa'adho, kemudian ghafaro, ada cuma 3, dan rahima sebenarnya yang panjenengan dapatkan di ayat yang ke-199. Meskipun ayat ini panjang, di sini wastaghfiru terbentuk dari kata ghafaro. Innallaha ghafurun sama terbentuk juga dari kata ghafaro. Oleh sebab itu jangan terlalu gupuh dengan banyak kata ini. Sebenarnya kata-kata ini ya sama terulang. Afidu, di sini terulang lagi afaldo, di sini wastaghfiru, terulang lagi ghafaro. Sehingga kadang niku gupuh niku yang menyebabkan seolah-olah menjadi wangel kaya ngoten nggih. Wangel bukan angel, wangel ngoten nggih. Jadi harus disetting niki. Ini mudah insyaallah ngoten nggih. Karena kata ini akan terus terulang. Syaratnya ini membentuk sensitivitas panjenengan untuk mencari 3 huruf asli. Sudah bisa dimaknai lah ngoten. Ada yang lain? Cekap semanten, monggo dipun tutup rumiyin kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.